Ateis. Kira-kira apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika mendengar istilah ini? Ateis adalah sebuah pandangan filosofi yang percaya tidak adanya keberadaan Tuhan atau dewa-dewi. Baron de Holbach adalah seorang penulis Perancis abad ke-18. Dia adalah orang pertama yang menyebut dirinya seorang ateis. Dalam bukunya, ia juga melukiskan jagat raya ini dalam pengertian materialisme filsafat. Dan bukunya Common Sense dikutuk oleh Parlemen Paris serta salinan-salinannya dibakar di depan umum. Setiap orang memiliki hak untuk memilih keyakinannya sendiri dan tidak ada yang dapat memaksa orang untuk beragama. Kita juga tidak dapat memaksakan orang ateis harus beragama. Seperti dalam ajaran Islam, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki kebutuhan untuk merasakan adanya koneksi dan komunitas dengan orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang sebelumnya tidak memiliki keyakinan agama dapat merasa tertarik untuk bergabung dengan suatu agama karena ingin merasakan kebersamaan dan rasa saling mendukung dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang aliran ateisme, pandangan dan argumen yang digunakan oleh para penganutnya, serta beberapa kritik yang sering dilontarkan terhadap pandangan ini. Beberapa buku yang dapat membantu Anda untuk lebih memahami aliran ateisme ini juga akan kami sebutkan di akhir video sebagai rujukan. Ateisme adalah pandangan filosofi yang menolak keberadaan Tuhan atau dewa-dewi. Pandangan ini telah ada sejak zaman Yunani kuno. Ada beberapa bentuk ateisme, mulai dari ateisme yang sangat militan hingga ateisme yang lebih moderat. Salah satu argumen yang sering digunakan oleh para penganut ateisme ini adalah ketidakkonsistenan dalam ajaran agama. Mereka menunjukkan bahwa ajaran agama seringkali saling bertentangan. Argumen ini juga digunakan oleh mereka untuk menunjukkan bahwa agama bukanlah sumber kebenaran mutlak dan bahwa kebenaran sejati harus dicari melalui penelitian dan pengamatan. Selain itu, mereka juga menunjukkan bahwa konsep Tuhan yang sering diajarkan dalam agama seringkali tidak konsisten dengan realitas yang terjadi di dunia ini. Contohnya, bagaimana Tuhan bisa dianggap entitas yang baik dan adil jika banyak penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Argumen lain yang sering digunakan oleh para penganut ateisme juga adalah ketidakmungkinan keberadaan Tuhan, yaitu mereka berargumen bahwa tidak ada bukti empiris yang dapat menunjukkan keberadaan Tuhan dan bahwa konsep Tuhan itu sendiri tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa pandangan ateisme sebagai pandangan yang lebih rasional dan logis. Sebagai contoh, banyak agama yang mengajarkan moralitas yang baik, seperti tidak membunuh, mencuri, atau berbohong. Namun, agama juga seringkali mengundang ajaran yang bertentangan dengan moralitas yang sama. Misalnya dalam agama Yahudi dan Kristen, Tuhan disebut memerintahkan pemusnahan suku-suku yang berbeda keyakinan dan budaya. Pemusnahan ini sering dianggap sebagai genosida dan tindakan yang tidak etis. Selain itu juga, beberapa agama juga mengajarkan bahwa pengorbanan dan penderitaan adalah nilai yang baik dan dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Hal ini seringkali bertentangan dengan nilai empati dan keadilan yang juga dipegang oleh masyarakat atau penganut ateisme itu sendiri. Para penganut ateisme juga menunjukkan ketidakkonsistenan dalam ajaran tentang kehidupan setelah kematian. Banyak agama yang mengajarkan bahwa kehidupan setelah kematian itu ada, namun tidak ada bukti empiris yang dapat membuktikan hal tersebut. Beberapa penganut ateisme bahkan berpendapat bahwa kepercayaan pada kehidupan setelah kematian seringkali menghalangi seseorang untuk menghargai kehidupan di dunia ini. Dalam pandangan para penganut ateisme, ajaran agama itu seringkali terbentuk dari kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan-keyakinan yang terkadang tidak rasional dan tidak konsisten dengan realitas yang terjadi di dunia. Oleh karena itu, mereka menolak untuk menerima ajaran agama sebagai kebenaran mutlak dan mencari kebenaran melalui penelitian, pengamatan, dan pemikiran yang kritis.
Namun, aliran ateisme juga memiliki tantangan dan kritik dari para penganut agama dan filosof. Beberapa tantangan yang sering muncul adalah bagaimana menjelaskan asal-usul kehidupan dalam dunia jika tanpa ada Tuhan. Meskipun ilmu pengetahuan telah memberikan banyak penjelasan tentang bagaimana kehidupan dapat muncul dan berkembang, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat dijawab secara pasti. Tantangan lain adalah menjelaskan asal-usul moralitas dalam dunia jika tanpa Tuhan. Para penganut agama berargumen bahwa moralitas berasal dari Tuhan. Ada landasan objektif untuk menemukan apa yang baik dan apa yang buruk. Namun para penganut ateisme ini menunjukkan bahwa moralitas dapat berasal dari prinsip-prinsip universal seperti empati dan keadilan. Mereka juga berpendapat bahwa banyak nilai moral yang dipegang oleh agama yang sebenarnya dapat dipertahankan tanpa adanya Tuhan. Misalnya kepercayaan bahwa membunuh seseorang adalah salah satu kejahatan, atau bahwa merampok adalah tindakan yang tidak baik. Nilai moral itu akan berlaku walau tanpa adanya Tuhan. Banyak buku yang membahas tentang aliran ateisme ini, baik dari perspektif para penganutnya maupun kritikusnya sendiri. Salah satunya buku karya Dawkins, The God Delusion. Dawkins menunjukkan bahwa keyakinan pada Tuhan seringkali dapat membahayakan kebebasan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dia juga membahas argumen-argumen logis yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam ajaran agama dan menunjukkan bahwa tidak adanya Tuhan bukan berarti kehilangan makna dan tujuan dalam hidup. Hitchens dalam bukunya God is Not Great mengkritik agama sebagai sumber kekerasan dan intoleransi di seluruh dunia. Dia juga menunjukkan bahwa banyak konflik di dunia ini telah disebabkan oleh perbedaan agama dan bahwa agama seringkali digunakan untuk menghalangi kemajuan sosial dan ilmu pengetahuan. Sementara itu, Bertrand Russell dalam bukunya Why I Am Not a Christian mengajukan argumen-argumen logis yang menunjukkan bahwa konsep Tuhan itu tidak konsisten dengan realitas yang terjadi di dunia ini. Dia juga membahas beberapa argumen klasik dalam filsafat tentang keberadaan Tuhan dan menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat dibuktikan secara logis. Secara keseluruhan, aliran ateisme ini menolak keberadaan Tuhan atau dewa-dewi sebagai sumber kebenaran mutlak dan menunjukkan bahwa kebenaran sejati harus dicari melalui penelitian dan pengamatan. Pandangan ini telah menjadi semakin populer dalam masyarakat modern karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, seseorang juga dapat merasa tertarik untuk bergabung dengan suatu agama jika mereka merasa bahwa keyakinan tersebut dapat membawa perubahan positif dalam kehidupannya, baik secara spiritual maupun praktis. Agama dapat memberikan pedoman moral dan etika yang dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupannya. Blaise Pascal dalam argumennya pernah mengatakan bahwa menolak keberadaan Tuhan akan membawa pada relativisme moral, menyebabkan seseorang tidak bermoral ataupun tidak memiliki dasar etika, atau membuat hidup tidak berarti dan menyedihkan. Namun penting untuk diingat bahwa keputusan untuk bergabung dengan agama haruslah merupakan keputusan yang sadar dan didasarkan pada keyakinan yang benar-benar diyakini oleh individu tersebut. Tidak ada gunanya memaksakan diri untuk bergabung dengan agama jika keyakinan tersebut tidak sesuai dengan hati nurani seseorang, karena hal tersebut dapat menyebabkan konflik internal dan hanya akan memperburuk keadaan. Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama adalah salah satu kesatuan namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Sedangkan beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam maupun dengan Tuhan. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Tuntunan agar manusia dapat selaras dengan hakikat kemanusiaannya, itulah tujuan dari beragama. Manusia dibimbing oleh ajaran mulia para nabi agar segenap kehidupan yang dijalaninya harmonis.
berupaya menjaga agar ucapannya senantiasa selaras dengan perbuatan.